yang lupa per maknanya ya. Jadi saya di sini mungkin menjelaskan berkaitan dengan makna juga, gitu ya. Oke, tidak hanya arti tapi juga saya akan menjelaskan maknanya, gitu ya. Pengetahuannya juga bukan mengenai arti doang tuh. Meskipun yang diujikan juga ya arti ya. Tapi kalau kita lebih tahu perbedaannya gitu ya, itu lebih baik kan. Jadi nggak mungkin bingung kita dalam menjawab. Oke, Minasang bisa lihat di sini nomor satu ya, Ichiban Kara desu ne. Mika, Mika itu nama orang ya. Mika wa keki titik 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 kekiya sang mita ini kuasiku setsume o hajimeru. Lihat di sini ya. Eh, kue si Mika itu titik titik kue, dia mulai menjelaskan secara detail seperti si penjual kue tersebut. Nah, berarti kan itu ada suatu hal yang tidak biasa, yang dimana seharusnya dia tidak demikian, tapi dia seolah-olah seperti itu. Nah, maka pola yang digunakan adalah no kototo naruto. Gitu ya. Kalau masalah gitu kan, kalau masalah kue, si Mika itu mulai menjelaskan secara detail seperti tukang kuenya. Kalau Toa itu menjelaskan kosakata ya yang mungkin baru pertama kali didengar gitu ya. Lalu kalau Toieba punya tiga jadinya fungsinya. Fungsi pertama mengubah mengubah topik haluan pembicaraan tapi dengan topik yang sama ya, bukan mengubah topiknya tapi mengubah topik haluan. Kemudian fungsi kedua adalah eh, dia diumpan ya sebagai bentuk yang tidak dipilih untuk menunjang kalimat B yang dipilih gitu ya. Ya seperti nani nani kotowa, nani nani ga gitu ya. Lalu fungsi terakhir adalah ketika menjelaskan kosakata yang lain. Jadi di dalam sebuah kalimat itu ini ada topik ini, lalu kemudian kita jelaskan di belakangnya. Nah, itu juga pakai to ieba ya. Oke. Nah, jadi yang tepat di sini ini tidak menjelaskan, tidak mengubah topik. Nah, jadi yang tepat adalah kono no kototo naruto ya. Kemudian kita masuk nomor 2, hyoteng titik beku gitu ya. Nah, ini baru nih dan di sini digunakan untuk menjelaskan kan ya. Kita ga kori ni naru ondo no koto de aru. Titik beku adalah di mana derajat cairan menjadi es batu. Nah, karena ini menjelaskan kosakata, maka yang kita pilih adalah towa. To Naruto ya tadi, Toyuko towa yang dengar. Jadi kita dengar dari orang, kita kutip, nah itu pakai Toyuko towa gitu ya. Nah, so. Oke, kita lanjut nomor 3. Ozei no hito no mae de koronda toki no hazuka shisa titik-titik omoidashitaku mo nai ya. Jadi intinya sama dengan omoidashitakunai tapi ditambahkan mo di situ ya sebagai penegasan. Artinya apa? Jadi di situ malu. Orang akan tahu gitu kan. Orang tahu kalau misalkan kita berguling-guling atau terjatuh di depan orang banyak itu malu. Nah, cuman kita tegaskan lagi malunya itu seperti apa sih? Nah, itu menggunakan pola toitara. Ya, saya paham kamu pasti saya paham kamu tahu pasti ketika jatuh di depan orang banyak yang malu. Tapi kan saya lebih menegaskan lagi malunya tuh malu banget loh. Omoidashitakumo nai. Mengingatnya aja saya udah nggak mau gitu ya. Jadi pola yang tepat di sini adalah toitara. Kalau toa tadi yang menjelaskan, kalau toyuto itu mengkonfirmasi. Ya misalkan eh, apa ya? Misal Olimpik toyuto apa? To Tozeka sekai no kuni ga tatakau desu yo ne misalkan kayak gitu ya. Itu bisa. Karena konfirmasi digunakan. Lalu masuk nomor 4 di sini A dan B nih. Kata A, Mosugu sakura ga sakune. Waduh, dikit lagi nih bunga sakuranya mekar. Lalu kemudian di sini sakura titik 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 kono aida sakura no kide de kita hako katan desu yo. Totemo kini haite imasu. Kini temas. Lihat di sini, dia topiknya sakura cuman haluan topiknya adalah bunganya mekar. Tapi di sini dia ubah haluan pembicaraannya dengan topik yang sama, yaitu dia bilang saya baru aja beli kotak yang dibuat dari pohon sakura. Nah, berarti di situ mengubah. Jadi yang tepat adalah toieba. Ya.
Ngomong-ngomong soal sakura, saya baru aja beli kok kotak yang dibuat dari pohon bunga sakura gitu ya. Saya sangat menyukainya. Totemo kimite mas. Oke, kita lanjut. Di も sini しの言うと、希 ngomong 望のと、 untuk Bung Nukumitate ya. Nah, pola kalimatnya apa? Toa. Lalu kemudian kita lihat Messi-nya. Di sini Messi-nya cuma ada dua nih, tabako dengan kineng kan ya. Nah, karena tabakonya udah ada partikel O, maka kineng yang digunakan ya. Nah, kineng kita apa namanya? Kita sematkan dengan nomor satu, kineng toa. Lalu kemudian di sini kan ada pola ikenai. Nah, di sini kan pola tewa ikenai kan. Tewa ikenainya tentu di sini. Karena udah gabung nih pola tewa ikenai. Kemudian sud tewa ikenai kan. Dilarang menghisap. Apa yang dihisap? Ya sisa tabako kan. Tabakonya susun di sini. Kemudian ini gini ya. Jadi kineng towa tabako tewa ikenai koto de aru. Artinya adalah kineng itu artinya adalah dilarang merokok. Gitu ya. Lalu masuk lagi nomor 2. Nah, ini ada toieba dan bertemu dengan kata benda. Kata bendanya ya cuma satu, kudamono. Ini karena ichigonya udah ada partikel ga, jadi nggak dipilih dia. Yang dipilih ini ya. Oke. Kudamono toieba ngomong-ngomong soal buah, kata dia nih, titik-titik ga, ichibang oishi tomu. Ya. Jadi yang tepat adalah 2, 3, 1, 4. Ya, yang artinya adalah ngomong-ngomong soal buah, saya rasa stroberi lah yang paling enak. Gitu ya. Oke, yang dan terakhir di sini Tonaruto, dia juga harus bertemu dengan ya Futsuke atau kata benda ya. Nah, di sini kan cuma ada kata benda semua nih. Ya. Ada jibun tapi udah ada partikel no-nya, koibito udah ada partikel ni-nya. Yang nggak ada di sini adalah Kangkoku Danyu, ya, artis Korea, aktor Korea. Nah, berarti 4 di sini nih, 4-1 tuh. Kangkoku Danyu. Naruto kalau masalah aktor Korea, lalu kemudian di sini ada pola, ini bukan fukushi, bukan kata keterangan naruhodo, tapi dia lebih digunakan kepada to ini ya, pola kalimat naru dan hodo. Seperti gitu, seperti. Nah, di sini kan udah ada partikel ni-nya ya. Kalau kata benda ketemu naru kan pakai partikel ni. Nah, berarti dia di sini. Dan sisa jibun no. Udah ada partikel no-nya, harus ketemu kata benda. Nggak mungkin kan di sini jibun no kangkaku danyu. Ya, artis Korea saya, itu nggak mungkin. Pasti yang tepat adalah jibun no koibito, pacarku. Nah, tinggal susun aja 2, 3 di sini, 4, 1 di sini. Oke, sekarang kita baca dan kita artikan. Kanojo wa Tankoku dan Yuto Naruto, Jibun no Koibito ni Naruhodo, iki-iki ni Hanashita. Dia kalau masalah aktor Korea itu bercerita sangat semangat ya, seakan-akan menjadi pacarnya sendiri. Nah, gitu ya. Oke. Jadi untuk pola kalimat atau tugas pola kalimat yang kemarin seperti itu minasang jawabannya ya. Oke, kita lanjut saja ke GOI ya, ke materi pertama kita, yaitu adalah kosakata terlebih dahulu. Sekarang kita sudah masuk subbab kedua ya, subtema kedua ya. Oke, kita lihat di sini ada aki-aki lagi merem minasang, lagi mengingat sesuatu gitu ya. Ya masih dengan iro-iro hyogeng shimasho. Ya mari kita berekspresi berbagai macam. Nah, subtema yang kedua di sini adalah dona yosu desu ka. Keadaan yang seperti apa sih? Yosu ya, keadaan. Nah, kita lihat di sini bamengnya minasang. Kodomo no koro wa mazushikuku te soumatsu na sokuji shika dekinai. Mijime na kurashi datta. Ima wa arifureta seikatsu da ga kaiteki na kurashi o shiteiru. Shiawase na koto da. Ya, lihat di sini ada beberapa kosakata yang tercetak tebal seperti mazushikute dari kata mazushi, lalu somatsu, kemudian mijime, arifureta, kaiteki. Ya, itu yang akan kita hafalkan. Dengan bameng ini kita bisa lihat ya, oh ini aki-aki ini lagi selau nih, santuy bro. Kemudian mengingat sesuatu ya. Nah, ini mungkin dia kecil nih. Ya, oh ini apa bajunya jahit begini ya minasang ya. Miskin ya. Dengan apa? Dengan kita lihat situasinya saja kita sudah bisa menduga tuh. Wah, ini miskin banget nih aki-aki dulunya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat.
kosakata yang berlaku sebagai keadaan nantinya akan diajarkan di sini. Ya, mungkin banyak kan keadaan seperti sebelumnya, kanemochi, lalu kemudian komaru, lalu kemudian kanasi, ya, tanoshi, ya itu kata-kata dasar, ya, N4, N3, N5, N4, N3. Nah, sekarang kita pakai kosakata yang lebih comfortable lagi, ya, pakai bahasa yang lebih tinggi lagi tuh. Bahasanya bahasa turunan. Ya mungkin ya jarang digunakan, ya. Tapi ya kalau misalkan kalian gunakan untuk ya kuliah, baca koran, meeting, ya pasti sering mendengarkan kosakata-kosakata berikut. Karena yang digunakan dalam suatu hal yang berkaitan dengan kejuruan atau teknis, nah itu lebih ke arah sifatnya yang mendetail ya, bukan yang umum. Oke, kita langsung saja lihat kosakata-kosakatanya. Nah, yang pertama di sini adalah yutaka. Dia nakeyoshi ya. Makanya di sini jika digabung dengan kata benda jadinya yutaka nakuni. Nah, yutaka sendiri artinya kalau mau lebih umum dia adalah berlimpah. Makanya di situ kalau yutaka nakuni artinya negara yang berlimpah. Nah, kalau hidup nggak mungkin kita artikan hidup yang berlimpah, tapi kaya, kaya raya gitu ya. Kalian biasa menggunakan kanemochi ya bisa digantikan sekarang dengan yutaka gitu minasang ya. Nah, lawan katanya mazushi, mazushi udah tentu tahu ya, miskin. Atau lebih sering digunakan bimbo kan ya. Bimbo itu kan eh, kanjinya juga dari mazushi dan itoshi. Nih kayak gini minasang. Bimbo. Nah, kanjinya tuh lihat ya, saya di chat tuh. Nah, bingnya itu kan dari kata mazushi. Ada lagi istilah fakir miskin. Dia hingkong. Nih, tuh, lihat dah kanjinya. Udah kanjinya Mazushi, Komaru lagi. Ya, kasihan banget kan? Udah Mazushi, Komaru, Minasang. Gitu ya. Nah, itu hingkong. Banyaklah menggunakan kata miskin. Terserah kalian mau pakai yang mana. Oke. Nah, di situ ya jadi opsinya banyak. Semakin tinggi kalian belajar bahasa ya semakin banyak opsi kalian ketika kalian ingin mengatakan sesuatu kan. Lebih mudah malah. Oke, kita lanjut lagi kaiteki. Kaiteki di sini pas ya. Mungkin kalau di sini kan kurasi. Kurasi itu kan hidup hidup ya. Nah, berarti di sini lebih kita artikan nyaman ya, hidup yang nyaman. Kayak aki-aki tadi tuh. Mana sih tulisan? Nih, itu nyaman. Kaiteki na kurasi, hidup yang nyaman. Itu ya. Lalu ada kata raku, sederhana atau mudah. Raku nahoho gini metode metode sederhana atau metode yang mudah. Kalian biasa gunakan ya sasi kan ya. Nah, sekarang ganti aja dengan kata raku. Raku desu. Kantang, biasanya kantang itu bisa diganti dengan raku. Mudah ya, sederhana ya, nggak belibet ya. Nah, itu pakainya raku ya. Lalu ada lagi di situ HD. Nah, HD itu mencolok tuh. Kalau mencolok tuh baju yang mencolok kayak batik tuh minasang ya. Dia kan banyak gambarnya. Atau ya gaun, gaun tuh banyak apa manik-maniknya ya. Nah, itu disebutnya juga dengan HD ya, HD Nasatsu. Ini mungkin kalau kita artikan jadinya mencolok ya. Rumah juga bisa, misal rumahnya desainnya modern. Mobil ya, mobil-mobil sekarang kan desainnya lancip-lancip ya, futuristik. Nah, itu bisa diartikan dengan HD. Lawannya adalah Jimmy ya, flat. Apa ya, flat itu ya, sederhana sekali itu ya, polos. Sebenarnya polos itu muji ya. Ini maksudnya adalah ya sederhana lah, nggak polosnya itu polos yang eh, bajunya gambarnya cuma satu, itu juga gambar kuda nyengir gitu kan. Nah, warnanya juga warna yang biasa. Nah, itu disebutnya Jimmy ya. Maksudnya polos itu begitu, bukan berarti bahannya polos. Kalau bahannya polos itu muji nanti. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada somatsu ya, somatsu nasokuji. Mungkin di sini plain di situ ya. Bahasa Inggrisnya ya. Saya biasanya ngartiin somatsu itu dengan seadanya.
Nah, jadi somatsu nasokuji makan seadanya aja. Yang ada itu ya udah caplok. Ya, kalau nggak ada jangan dipaksain. Kayak gitulah kira-kira ya minasang ya, somatsu nasokuji. Lalu di situ lagi ada eh, mijime ya, mijime nakurasi. Nah, mungkin ini lawan katanya dari kaiteki nakurasi ya. Kalau kaiteki nakurasi kan hidup yang nyaman, atau yutaka nakurasi, hidup kaya raya. Nah, lawan katanya di sini ada mijime. Mijime itu Jawa Timur ya. Tuh, Malang dia minasang. Mijime nakurasi, hidup yang malang. Kayak itu tadi aki-aki ya, anak kecilnya dia malang dia. Oke, lanjut lagi di sini yakai, yakai mondai. Nah, di situ kalau bahasa Inggrisnya kan difficult ya. Ya, samalah dengan Muzukashi, ya kan? Lalu kemudian Conan, ya. Sama tuh ya. Sulit. Tapi kalau sulit ya ada lagi bahasa Indonesia selain selain sulit, sulit ya. Pakainya mungkin pelik ya, permasalahan yang pelik. Kalau kalian tahu bahasa Indonesia itu pelik, ya sama aja dengan sulit sebenarnya. Kan di bahasa Indonesia juga banyak menyatakan tentang satu hal banyak kosakatanya. Jepang juga sama. Untuk menyatakan sulit ada yakai, ada ilmuzukashi, lalu kemudian ada komaru juga bisa, ada lagi konan ya. Gitu ya, itu pelik lah permasalahannya ya. Kalau mau dibedain ya pakai pelik, kalau nggak mau pakai sederhana ya pakai apa? Sulit juga nggak masalah. Oke. Karena kan kalau kalian kaiwa itu yang disampaikan maknanya bukan artinya. Ya, lanjut lagi, Aimaina Henji, jawaban yang ambigu ya. Nggak jelas nih jawabannya misalkan. Kamu mau nggak jadi pacar saya? Lah, ntar dulu dah. Gimana maksudnya? Kayak gitu kan itu ambigu tuh minasang. Ya nolak. Ada. Terus kemudian nerima kagak. Ya, ngegantung aja orang. Nah, itu namanya aimai, ambigu. Ya, nggak jelas tuh jawabannya. Begitu minasang. Ini saya kasih nih 5.000. Mau nggak? Harga segini, kata dia. Ntar dulu dah, saya bilang orang tua dulu. Nah, itu ambigu tuh. Ya, masa nggak bisa nentuin sendiri, udah gede gitu ya. Dan disebutnya dengan ambigu minasang. Oke, lalu kemudian di situ ada arifureta. Mungkin bisa dicari di kamus tuh arifureru ya. Yang artinya normal atau umum. Nah, jadi di sini arifureta hanasi itu artinya adalah pembicaraan yang umum. Oke. Sama dengan futsu, sebenarnya futsu nahanasi ya. Utsuno Hanasi des ya pembicaraan-pembicaraan ala kadarnya lah pembicaraan umum lah nggak ada apa-apa ya. Nah itu sekarang kalian ganti pakai Arifureta Hanasi des yo. Nah lawan katanya mezurasi kan langka ya, cuman langkanya di sini nggak pakai kaki, maksudnya jarang ditemukan gitu, mezurasi langka. Oke, lalu kemudian di sini ada awatadashi ya, mungkin kalau kalian bisa juga diartikan dengan ini ya minasang apa, eh, awat adas itu sibuk ya, busy. Tapi juga bisa diartikan dengan kalau pakai bahasa lainnya tuh eh, apa namanya, tergopoh-gopoh ya. Bahasanya sulit sih bahasa Indonesianya ya, tergopoh-gopoh ya. Jadi ya sibuk banget tuh. Boleh pakai ini ya. Tahu ya mau pakai bahasa lebih umum ya pakainya itu apa sibuk gitu ya. Awatadashi ichinichi, hari yang buat saya tergopoh-gopoh atau hari yang sibuk, satu hari yang sibuk. Oke, kita lanjut lagi minasang. Nah, ini mungkin udah pernah ya, sawagashi atau sozoshi yang artinya bising atau berisik gitu kan ya. Oke, kayak sawagashi tori atau sozoshi tori gitu ya, jalanan yang bising ya. Atau yakamashi, spikano otoga yakamashi atau karewa fashion ni yakamashi. Ya, ini juga sama artinya mungkin gaduh. Kalau mau dibedakan ini bising. Yang satu lagi gaduh. Bisa nggak saling menggantikan? Ya bisa aja. Gaduh, gaduh. Gitu ya. Supikano otoga yakamashi. Aduh, suara speakernya gaduh banget sih. Bising banget sih. Nah, itu boleh. Karena fashion ni yakamashi. Ya, dia gaduh. Ah, ini kalau yang ini bukan gaduh nih. Ya,
dia sangat apa ya? Dia sangat memikirkan gitu ya, sangat memikirkan masalah fashion. Oke. Ya, detail lah. Nah, itu juga bisa diartikan yakamasi. Cuman konteksnya sedikit ya menggunakan yakamasi yang artinya memikirkan dengan jeli gitu. Ya, jeli lah, kita tambahkan jeli. Jeli tahu ya? Jeli. Ini mana sih? Ini kah? Tahu. Atau jeli ya. Dia jeli terhadap gaya fashion. Oke, lalu kemudian di sini medetai. Nah, medetai itu ya kalau kalian pernah dengar omedeto gozaimasu itu kan digunakan untuk ini ya ucapan selamat. Nah, ini juga sama medetai itu artinya hari yang menyenangkan gitu. Makanya kalian ngucapinnya kan omedeto gozaimasu. Ya. Lalu hitoshi. Nah, hitoshi itu bisa adil. Tapi karena di sini nagasa ya. Nagasa ga hitoshi berarti artinya setara nih. Panjangnya setara sama gitu ya. Nah, itu pakai hitoshi. Oke, kemudian di sini ada minikui arasoi, pertandingan yang buruk ya, minikui, susah dilihat ya, bisa diartikan buruk lah ya. Misal kayak semuanya nggak ada yang mau menang, semuanya ngalah semua, takut ketemu itu tuh yang kuat. Jadi pada ngalah. Kalau di game itu namanya pertandingan gajah, di mana orang sengaja ngalah. Nah, itu disebutnya dengan pertandingan yang buruk. Ya, itu yang disebut dengan minikui arasoi. Arasoi itu kan perlombaan ya atau pertandingan. Oke, kita lanjut lagi di sini arapoi. Arai, samalah dengan arai yang sebelumnya kita pelajari ya, yang artinya adalah kasar, kosakata yang kasar. Oke, lalu kemudian ada karapo no saifu. Karapo no saifu di sini artinya adalah kosong melompong. Mungkin ada yang baru tahu ya, karaoke itu bukan bahasa Inggris minasang, itu bahasa Jepang. Nih, kita lihat ya. Dari kosakatanya saja sudah menunjukkan, dari tulisannya ya. Dari tulisannya saja sudah menunjukkan bahwa itu dari Jepang. Nih, mana ya? Ya, karaoke. Nah, dia pakai ini. Pakai apa? Hiragana ya. Saya pakai katakana, karaoke. Nah, karanya ini kan kosong. Kalian bisa teliti saja di Google karaoke itu, karena ini pernah saya teliti ya, permasalahan kosakata ini. Kara ini kan kosong nih. Nih ya. Terus oke-nya itu adalah orkestra. Dari kata orkestra. Jadi orkestra ya cuman orkesnya aja di situ. Dia nggak ada lagunya, makanya disebutnya dengan karaoke. Gitu ya. Bahasa Inggris bahkan menyerap dari bahasa Jepang tuh untuk apa kosakata tersebut. Gitu ya, kalian bisa cek di Google kan sekarang kan keterbukaan informasi sangat masif ya. Bisa kalian teliti hal semacam itu gitu minasa. Kan harus dibuktikan kan, siapa tahu saya bohong gitu ya. Itu itu karaoke ya. Diambil dari kata kara yang artinya kosong. Kemudian ada orkestra. Oke. Makanya kalau kalian carinya di Google, karaoke itu kombinasi itu antara kanji dan juga eh, katakana ya. Seperti itu minasang. Oke, kita lanjut ke kata selanjutnya yaitu di halaman berikutnya ya. Nah, di sini menggunakan warna minasang. Keadaan yang digunakan ketika pengekspresiannya menggunakan warna seperti kuro, lalu ada aoi, ada aka, dan ada shiro. Yang pertama tentu makuro, kan hitam legamnya artinya ya. Nah, tapi kalau di sini secara konteks kalimat yang tertulis yaki sugite sakanaga makuro ni naru. Nah, ini bisa kita artikan dengan sama seperti kogeru, yaitu gosong. Jadi gosong ya. Karena terlalu lama dipanggang ikannya menjadi gosong.
Nah, kalau masao kan kebiruan ya. Tapi di sini bisa kita artikan dengan pucat ya, masao. Kau ga masao ni naru. Mukanya jadi pucat. Apa contohnya kalau pucat tuh? Misal sakit gitu ya, lalu kemudian masuk angin, nah itu masao disebut. Mukanya membiru. Nah, kalau maka apa? Maka itu digunakan untuk mengekspresikan orang marah dan juga malu, ya. Memerah, entah itu marah atau malu, gitu kan? Marah bisa, malu juga bisa. Orang malu kan mukanya merah, gitu ya. Kau ga makaninaru, mukanya memerah, entah itu dia marah atau malu, gitu ya. Dan terakhir di sini menggunakan shiro, putih ya, masiro. Yang pertama atamaga masiro ninaru. Eh, apa namanya? Beruban gitu ya, menua masiro ninaru. Nah, satu lagi atama no nakaga masiro ninaru, yang ini artinya ngeblank minasang, nggak bisa mikir, ngeblank. Ini pakai bahasa Inggris ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Hilang lah, hilang kendali. Nah, itu disebutnya masiro. Atama no nakaga masiro ninaru. Kadang kita lagi ujian tuh ngeblank tuh. Apa ini ya, padahal kemarin apal. Nah, itu disebutnya dengan masiro, gitu ya. Oke, selebihnya coba di screenshot ya. Ini sedikit dibandingkan kemarin ya, kosakatanya hari ini lebih sedikit. Jadi dan minggu ini juga cuman satu kali ya pertemuannya ya, diganti dengan minggu depan 3 kali ya. Karena ya kemarin juga pernah saya sudah bilang ya bahwa hari ini saya banyak kegiatan. Oke, silakan di screenshot dulu Minasang. Hari ini banyak yang sakit ya. Kyoskete kudasai ne Minasang. Samu kunarimasu ne, Nihongo wa. Mada-mada desu yo. そうですね。今は2月なんで、だから、冬の、頂上ですね。Puncaknya musim dingin ya. Kita ke bawah lagi. Saya dipilok di Indonesia. Oke, lanjut lagi ke bawah, bro. Sudah ya. Kalau sudah, coba kita kerjain dulu, main bahas saja. Nih ya, ada 8 butir soal seperti biasa, Minasang. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. 7 menit ya. Dozo kangaete mite kudasai.
Oke, kita bahas ya untuk soal berikut ini. Dari nomor 1. To Ichiban desu ne. Ichiban wa apa? Jawabannya A semua ya. Coba saya yang baca ya Ichiban ya. Kodomo no koro no kioku. Jadi ingatan ketika kecil. Ingatan ketika kecil menjadi apa ya? Yutaka. Berarti kalau yutaka menjadi berlimpah. Bukan ingatan dia tapi di situ ingatan ketika kecil minasang. Jadi yang lebih tepat di situ adalah aimai ya. Nggak jelas kan. Jadi ambigu tuh. Ingatan dia waktu kecil, ingatan dia waktu dia kecil itu menjadi tidak jelas. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah aimai. Aimai ini nate imas, nate iru. Gitu ya. Oke, coba lanjut kita nomor 2. Nibang desu ne. Nibang wa Fuad yonde kudasai. はい。恥ずかしくて顔が真っ赤になった。 Oke, so desu ne. Makani nata. Artinya Karena malu mukanya jadi memutih. Jadi memerah. merah. Ya, jadi memerah ya. Maka karena apa yang menyatakan tentang malu Hazukashi itu adalah maka, bukan masao ya. Kalau masao itu dia ucap. Oke, seperti itu dakara memaka no hoga sekai desu ne. Lanjut sang bang. Sang bang wa sang bang. Suki-chan yonde kudasai. はい。私だけ合格できず、み、私だけ合格できず、惨めな気持ちだ。Oke, so desu ne. Mijime na kimochi da. Oke, artikan. Karena hanya saya yang lulus, Tidak lulus dekizu. karena hanya saya yang tidak lulus, Ah, jadi hidup apa sih malang. perasaannya Malang atau sedih. Menyedihkan. Malang kan dengan sedih ya. Sama lah ya, bisa saling menggantikan, hidupnya malang, hidupnya sedih gitu ya. Kalau Minika itu jelek, buruk gitu ya, bukan perasaannya. Jadi kalau Miniku itu nggak bisa untuk kimochi dia. Kalau kayak look yang kelihatan, nah itu disebutnya dengan minikui ya. Kayak tadi kan minikui arasoy ya. Minikui apa gaikeng gitu ya. Nah itu pakainya minikui. Nah di sini yang lebih cocok penggunaan untuk kimochi adalah mijime ya. Watashi dake gokaku dekizu mijime na kimochi da. Jadi karena hanya saya yang tidak lulus, perasaan saya menjadi malang atau sedih gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 4, Yongbang. Yongbang mewah. Pipi-chan yonde kudasai. はい。冬の、12月に桜が咲くなって珍しいことだ。Hai, so desu ne, mezurashi koto desu ne, artinya. Musim dingin bulan 12, bunga sakura mekar, hal yang mezurashi, hal yang langka. Ya, yang langka ya. Jadi yang jarang terjadi ya. Karena di situ lihat minasang fuyu no junigatsu. Di bulan Desember fuyu ya atau apa namanya musim dingin ya. Junigatsu ni sakura ga saku nante mezurashi koto. Oke. Bukan tergopo-gopo, bukan awatadashi ya. Oke, yang lain nyimak ya. Jadi saya yang bacakan nomor 5 di sini. Sore o
pasokong de sakusei suru no wa totemo titik-titik. Dia pelik, sulit, atau kasar. Nah, jadi di sini kita lihat nih, subjeknya adalah membuat itu menggunakan laptop sangat pelik harusnya ya, bukan sangat kasar, tapi sangat pelik atau sangat sulit. Oke. Kemudian nomor 6. Kyodai ga oi no de waga ya no asawa totemo. Nah, lagi-lagi kita baca dulu ya. Pagi hari di rumah kami karena banyak saudara-saudari jadi sangat bising atau gaduh ya. Sozoshi. Oke. Seperti itu ya minasang ya. Kita lanjut nomor 7 sekarang. Nomor 7 ya opsinya lebih banyak. Supichi de agate atama no nakaga titik-titik ni nata ya. Karena saya berdiri dan melakukan pidato, dalam kepala saya ngeblank minasang ya. Mana nih Masiro ya. Masiro ni nata. Bukan pucat, bukan juga marah atau malu, bukan juga gosong ya. Jadi yang tepat di situ Masiro. Kemudian nomor 8. Magoga kekong shita. Cucu saya menikah. Titik-titik koto. Oh iwa nani ga i daroka. Kira-kira untuk perayaannya itu saya ngasih apa ya? Nah di sini cucunya menikah itu apa? Apakah hal yang umum? Ataukah hal yang tergopoh-gopoh? Apakah hal yang menyenangkan? Ataukah hal yang berlimpah? Tentu di sini yang tepat adalah medeta ya. Hal yang menyenangkan. Ya. Itu minasang ya dari beberapa kosakata yang hari ini kita pelajari. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah pola kalimat ya, Bung Kei. Nah, pola kalimat hari ini lumayan banyak. Ini kita lihat di bab 14 ini yang menyatakan bentuk kontras ya. Berbeda dengan kalimat sebelumnya. Nah, kita pernah mempelajari banyak sekali bentuk kontras seperti keredo, shikashi, noni, temo, ga, demo gitu ya. Nah, itu juga disebutnya dengan bentuk kontras. Nah, di sini bisa kalian lihat fukushunya kaisu no wa itsudemo ito ittakedo kaisanaku te ito wa itte inai. Ya, kembaliinnya memang saya mengatakan kapanpun boleh, tapi saya tidak mengatakan nggak apa-apa nggak dikembaliin. Ya, hati-hati. Itu kedo tuh. Tapi di N3 ada nitaiste ya. Nitaiste juga kan artinya sedangkan atau hameng ya. Itu di N3 tuh pelajarannya. Nah, di sini untuk fukushu kedua pakai noni ya. Sekkaku Fujisan no chikaku made itta noni tenki ga warukute yoku mienakata. Padahal saya sudah susah payah sampai dekat Gunung Fuji, tapi karena cuacanya buruk maka tidak terlihat dengan jelas ya. Oke, kemudian bentuk temo, isogashiku temo meru no henji wa kanarazu kakitai ya. Meskipun sibuk balasan email itu pasti ingin saya tulis gitu ya minasang. Oke. Saya kira itulah bentuk review ya dari bentuk-bentuk sebelumnya, dari level sebelumnya ya. Nah, kali ini bentuk kontras yang ada di level Jokyo ya, level advance 1. Nah, di sini ada Nimo Kakawarazu. Oke. Kemudian 2 itu ada bentuk monono atau toiyu monono. Kemudian ketiga ada bentuk nagaramo. Nagara itu di N4 kita pelajari 2 buah kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, tetapi yang kali ini bukan. Oke, kemudian nomor 4 sutsu. Sutsu juga sama ya, sebelumnya digunakan untuk menyatakan 2 kalimat formal yang dilakukan secara bersamaan, tapi kali ini bukan, digunakan untuk kontras. Kemudian toitemo, lalu ada karatoite. Biasanya karatoite itu dikombinasikan dengan bentuk wakedewanai atau toa kagiranai, gitu ya. Oke, sekarang atau toyu mono dewana ya. Pertama kita pelajari dulu adalah Nimo Kakawarazu ya. Di sini bisa kalian pahami kalimatnya atau definisinya ya. Ini definisinya nih, bisa kalian sambil note tipis-tipis, nanti kalian silakan ulangi rekamannya dan di note secara kuasi.
Nah, di sini adalah nani ni wa eikyo sarenai de aru koto o suru. Ini sebenarnya ada sebuah hal nih yang ada di kalimat A, tetapi kalian tidak terpengaruh atas itu. Kalian tetap melakukan hal yang ingin kalian kerjakan. Itu ya aru koto o suru. Nah, cara penggunaan nimo kakawarazu sendiri, kalian menggunakan bentuk apapun boleh. Meshi boleh, doshi boleh, keyoshi boleh, keyodoshi boleh. Nandemoi. Ne. Omona, nandake. Omona kotoba wa oke desu. Ne. Setsuzoku suru to, fusuke desu ne. Fusuke o tsukatte kudasai. Ne. Nakeyoshi to meshi wa sono mama de iwa. Ya, jadi kalau untuk Nakeyoshi dan Messi itu sono mama aja. Atau kalian mau pakai ribet-ribet dikit ya silakan pakainya Dearu. Tapi masa iya maunya ribet? Ya kan maunya yang sederhana kan. Itu ya. Kalau mau pakai Dearu ya silakan. Ya. Nah, di sini definisi lebih lengkapnya ya, penjelasan lebih lengkapnya adalah Zentai toshite mae no jijitsu ni eikyo sarenai koto ni taisuru odoroki. Ya. Secara keseluruhan katanya minasan. Atau belum selesai ya. Odoroki igai kang o arawasu. Secara keseluruhan ini mengekspresikan tentang suatu hal yang di luar dugaan atau memang keterkejutan. Dia melakukan sesuatu kita terkejut tuh. Dia masa masih ngelakuin hal itu sih? Gitu ya. Padahal terhadap suatu hal yang memang tidak terpengaruh atas fakta sebelumnya. Maksudnya dalam Mae no Jijitsu yang ada di kalimat A. Faktanya ada di kalimat A tuh. Nah, syarat yang lain adalah di induk kalimatnya ya, atau niwa, di induk kalimat, wasano kibo, iko, o arawasu bung, ya hataraki kake no bung wa konai. Tidak boleh menggunakan bentuk perintah atau kalimat yang mengekspresikan keinginan pembicara atau harapan pembicara. Makanya bentuk keinginan nggak ada di sini. Oke, lalu kemudian bentuk sumori nggak ada di sini. Itu ya. Tekudasai nggak ada di sini. Karena itu syaratnya bentuk nimo kakawarazu. Oke. Nah, di sini artinya adalah tidak peduli walaupun. Contoh minasang. Oh ya. Yujing wa tonedang ga takai nimo kakawarazu. Oke, Yujing wa nedang ga takai nimo kakawarazu iranai mono o taimashita. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Ini pembagiannya adalah ini subjek, lalu kemudian bagian di sini ini yang disebut dengan nedang gataka itu mae no jijitsu. Ini fakta, harus sifatnya fakta. Lalu kemudian ini kalimat induknya ya, ano iranai mono kaimashita. Nah, jadi yang diterjemahkan adalah dari subjek dulu ya. Sobat saya tidak peduli walaupun harganya mahal, ia tetap membeli barang yang tidak dibutuhkan itu. Lihat minasang. Yang disebut dengan odoroki atau igaikang adalah kalau kita tahu faktanya nedang takai dan itu iranai, ya dugaannya suisokunya adalah ya pasti umumnya orang nggak akan beli, harganya mahal dan juga itu kan bukan barang yang diperlukan. Ya, tapi dia di luar dugaan aksi yang ada di induk kalimat nih, yang ini nih, yang ini induk kalimatnya itu di luar dugaan kita. Oh, dia tetap beli kok. Nah, makanya itu disebut dengan apa namanya?
apa ya? Ya lupa lagi. Itu yang disebut dengan odoroki. Ya, jadi induk kalimatnya ini suatu hal yang buat kita ya di luar nalar kita lah, di luar dugaan kita lah, gitu ya. Seperti itu minasang. Oke. Jadi ini sifatnya fakta ya. Ini fakta. Fakta ya memang itu bukan dugaan ini bukan dugaan. Nah, kalau yang ini itu di luar dugaan. Peristiwa atau suatu kegiatan dari lawan bicara yang dimana itu di luar perkiraan kita, di luar dugaan kita. Gitu ya. Oke, coba kita baca di sini rebungnya. Satu akan saya baca ya, kan ada 3 kalimat. Nanti duanya teman-teman yang bacakan. Nomor 1 saya bacakan di sini. Suido koji no hito tachi wa aku tenko nimo kakawarazu sagyo o suzukete iru. Lihat di sini minasang. Fakta ya. Aku tengko tuh fakta, cuaca buruk. Lalu kemudian sagyo suzukete iru, buat kita yang orang umum itu terkejut minasang. Ya, karena kan cuacanya buruk, dia tetap melanjutin pekerjaan. Kalau diterpa badai gimana? Kalau digigit kodok gitu kan bisa jadi. Nah, di sini kalau diartikan secara menyeluruh adalah orang-orang pekerja ledeng itu tidak peduli walaupun cuacanya buruk, dia tetap bekerja. Dia tetap melanjutkan pekerjaan ya di luar dugaan kita. Kita biasanya kalau pekerjaan ledeng kan umumnya ya karena di situ di bawah tanah kali ketimbun ya pasti berhenti. Di luar dugaan kita dia tetap lanjut. Ya, karena dia mungkin keturunan belut kecebur oli. Jadi ketika masuk lumpur dia bisa ini apa namanya licin gitu ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 2 coba dibaca. Nibang, desne. Nibang. Ini apa? Fuad, baca dong, Nibang. Hai sensei. Nakamura sensei wa o isogashi ni mo kakawaraju kokoro yoku boku no repoto o cheko shite kudasatta. Nakamura sensei tidak peduli seberapun sibuknya. Kokoro yoku itu apa sensei? Kokoro yoku, apa namanya? Berhati-hati. Oh, berhati-hati. Mengecek repoto saya dengan berhati-hati. Biasanya kan kalau berhati-hati kan butuh waktu lama ya. Iya. Biasanya kalau orang sibuk itu kalau ngecek ya asal aja gitu. Tapi di sini dia ngeceknya ya secara berhati-hati. Tidak peduli walaupun si Nakamura sensei sedang sibuk. Gitu ya. Oke. Kita lanjut minasang nomor 3. Pipi-chan yonde kudasai. はい。足を痛めたにもかかわらず、Murata選手はマラソンコースを最後まで走った。 Artinya Tidak peduli walaupun kakinya sakit, atlet Murata sampai akhir menyelesaikan marasonnya. Lari berlari maraton sampai akhir ya. Kosu itu punya 2 arti tuh. Kayak ini kan saya bilang Nihongo kosu ya, ini les bahasa Jepang. Tapi kalau di situ maraton kosu nggak mungkin les maraton, pasti trek ya disebutnya ya, trek maraton. Gitu ya minasang ya. Oke. Jadi kalian bisa lihat ya dari 3 perspektif rebung contoh kalimat yang dimana kalimat A itu semuanya sifatnya fakta, nggak boleh dugaan, nggak boleh yang belum terjadi, gitu ya. Fakta itu kan sifatnya sudah terjadi kan atau sedang terjadi. Nah lihat di situ, aku tengko cuacanya buruk ya memang sedang buruk. Lalu kemudian isogasi ya memang sedang sibuk. Lalu itameta
Asio itameta. Kakinya sakit ya, memang sedang sakit. Nah, maka itu sifatnya jijitsu faktual ya. Nggak bisa di situ tabetai, keinginan gitu ya. Tapi kalau keinginannya itu fakta ya sifatnya boleh. Sedang ingin gitu itu boleh, diperboleh. Ya pokoknya yang eh, apa misal musim dingin nih, terus di situ kalian bilang apa namanya atsu ini muka kawarazu itu nggak bisa karena itu sifatnya dugaan gitu ya, dia harus sifatnya faktual aja. Nah untuk di induk kalimatnya itu antara odoroki sama igai kang, lihat secara umum ya, secara pandangan umum bukan secara pandangan apa subjektif tapi pandangan umum. Ketika orang ada cuaca buruk pasti kerjaannya berhenti. Ya jangankan pekerjaan ledeng. Kadang kita kalau berangkat ke pabrik aja kalau cuacanya buruk ya pasti suruh pulang kan. Suruh pulang, jangan berangkat, diliburkan gitu. Lalu kemudian nomor dua tuh, orang sibuk biasanya kan ngeceknya apa pelan-pelan gitu ya, atau cemberut. Nah, dia mah kokoroyoku tuh dengan gembira, dengan hati-hati gitu kan mengecek laporan laporan saya. Nah, sama nomor tiga, orang pada umumnya kalau kakinya sakit, cedera gitu ya, pasti udahan maratonnya. Nah, tapi Murata Sensu, atlet Murata itu sampai akhir, ya, sampai titik darah penghabisan. Iya Allah lebay banget. Pokoknya sampai gitulah, gitu ya. Nah, itu pola kalimat Nimo Kakawarazu. Sebenarnya tidak pedulinya juga bisa kalian hilangkan. Pakai aja walaupun bisa kok. Contoh ya, saya ambil contoh satu. Tuidoko jino hitotachi wa aku tenko nimo kakawarazu sagyo o suzukeru. Para pekerja ledeng itu walaupun cuaca buruk dia tetap melanjutkan kerjaan, bisa kan? Cuman kalau ada kata tidak peduli itu lebih berasa minasang, lebih berasa eikyo-nya, dampaknya gitu ya. Nah, jadi ya sebenarnya maknanya tetap sama tersampaikan tuh. Cuman Nimo Kakawarazu itu lebih spesifik, lebih kuasi dibandingkan bentuk temo. Gitu ya. Kira-kira seperti itu minasang. Oke. Kita lanjut sekarang pola kalimat kedua, monono atau toiyu monono. Nah, lihat definisinya di sini minasang. Nih ya. Nani nani wa jijitsu nandaga. A ini faktanya begitu. Tapi sono jijitsu kara, tapi dari fakta tersebut tozeng sozo sareru koto ga okoranai. Suatu hal yang terprediksi akan fakta itu tidak terjadi. Lah, apa maksudnya? Nanti mungkin kalau secara teori ya agak jelimet ya, karena namanya teori itu digunakan kata-kata kan. Nah, nanti kalau udah ada rebungnya, kalian bisa mengimajinasikan sendiri, oh maksudnya ini gitu ya. Nah, lihat. Cara penggunaannya juga sama, semua kelas kata masuk. Kalian cukup mengubah atau menambahkan itu dengan menggunakan bentuk futsuke. Nakeyoshi pakainya na. Nah, kalau Messi, kenapa Messi di sini nggak boleh di sini? Karena mono itu udah kata benda, udah Messi juga, makanya dia pakainya yang toa toa iu monono. Kalaupun mau pakai kata benda, masa jadinya nani nani no mono no, no-nya ada dua gitu ya. Nah, maka pakainya opsi yang kedua tuh, pakainya toa iu monono. Nah, kalau pakai toa iu monono, nakeyosinya boleh pakai da, boleh tidak. Gitu ya. Nah, penjelasan lebih spesifik lagi, kita baca di sini. Jijitsu, matawa kakujitsu seiga takai kotonitsuku. Ya. Nah, sebelum monono itu, melekat kosakata, melekat suatu hal yang sifatnya faktual, atau sebuah hal yang sudah ditegaskan. Kakujitsu seiga takai. Penegasannya lebih tinggi. Nah, untuk induk kalimatnya adalah atau niwa sozo sareru tori dewanai. Ya, untuk induk kalimatnya adalah tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan. Mada mondaiga aru atau ada masalah. Toyu imi no bunga kuru. Nah, ini pembatasannya adalah limitasinya adalah dia tidak boleh menggunakan bentuk perintah. Induk kalimat ya, makanya di sini nggak ada bentuk tekudasa itu. Maksudnya apa sih? Nah, coba kita lihat rebung berikut minasang. Ini ya.
kondo. Kondo no shiai ni deru to ittamono no kondo no shiai ni deru to ittamono no yaruki jitsu wa yaruki ga nakute sangka surukadoka wa mada panjang amat ini kimete inai ya dah sangka surukadoka wa wakarimaseng ini aja. Nah tuh ya. Lihat di sini minasang. Ini kan terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat ya. Atau sub kalimat dan induk kalimat. Sub kalimatnya adalah kondo no shiai ni deru to ita. Ya. Ini sifatnya faktual nih, fakta. Nih, kita tulis di sini, fakta. Pakai integritas fakta ya. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan akan ikut di pertandingan kali ini. Nah, induk kalimat nih ya. Jitsu wa yaruki ga nakute sangka surukado kawakarimaseng, kurang n di situ ya. Nah, induk kalimatnya sendiri adalah biasanya kalau saya udah ngomong begini, kalian akan memprediksi oh ikut. Tapi tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan gitu ya, tidak sesuai prediksi. Oke. Artinya belum lagi nih ya. Artinya monono itu memang benar gitu ya. Oke, kita artikan dari monono. Memang benar. Saya mengatakan ikut serta di pertandingan nanti. Tetapi sebenarnya panjang lagi nih. Karena tidak pengen banget ya, karena tidak ada motivasi, tidak tahu jadi ikut atau tidak. Panjang banget minasang. Nah, kira-kira gini minasang ya. Nah, kita bagi sekarang sub kalimat dengan induk kalimatnya. Sub kalimatnya ini. Saya mengatakan ikut serta di pertandingan nanti. Nah, itu kan hal yang terjadi, memang sudah. Memang fakta. Nah, cuman biasanya kalau udah bilang kayak gini berarti ngikut kali. Tetapi sebenarnya karena tidak ada motivasi nih di sini, tidak tahu jadi ikut atau tidak. Ya, nah memang benarnya di sini sebagai pola kalimat. PK, POK, PK, pola kalimat ya. Nah, kayak gitu minasang. Oke, coba kita lihat lagi di Reibung ya, di contoh kalimatnya. Ini seperti biasa nomor 1 saya yang baca ya, karena hari ini banyak yang kengko desu nih, banyak yang kesehatannya terganggu. Oke. Saya baca di sini Ichibang, Ashita no tenki desu. Kanto chihou wa hareru mono no kaze ga tsuyoi tame samuku kanjirareru desho. Oke, jadi artinya cuaca untuk besok. Daerah Kanto memang benar cerah, tapi karena anginnya kuat, maka kemungkinan akan terasa dingin. Oke ya, memang benar titik-titik tapi. Nah, gitulah kira-kira ya. Gatel banget hidung ah. Oke, coba sekarang nomor 2, nibang. Nibang me desu ne. Nibang me. Suki-chan yonde kudasai. Nibang me. Hai. Kouka na kimono katta mono no hiru chansu ga nai. Artinya.
eh, memang benar memang benar membeli baju yang mahal, tetapi kesempatan untuk memakainya nggak ada. Ya, kasihan banget ya. Ya kimono mahal, coba kalian mau pakai kapan? Di Indonesia renang, kan nggak mungkin. Pakai kondangan juga malu, ya berat, ya kan? Nah, kira-kira gitulah minasang ya. Oh, karena kimono, oh kata monono, ciruchan suganai. Memang benar saya udah beli kimono yang mahal gitu ya, yang elit. Tapi ya saya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Kimono ya paling kalian buat foto di sini mah di Indonesia. Nggak mungkin kan sambil ngopi gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu minasang. Oke, lanjut Sangbang ya. El Gacang yang Nekudasai. Wah, Elga keluar lagi kah? Oke, tukar lagi berarti ke Fuad. Sonde Kudasai, Sangbang. Hai, Fukeki to wa mono no hitobito no hyoujo wa akarui. Ya, artinya Hmm, memang Fukeki, benar. Fukeki apa sih? Fukeki itu keadaan pasar yang buruk. Maksudnya Ah, ekonomi, keadaan ekonomi yang buruk. oh. Memang benar keadaan ekonomi buruk, tapi keadaan keadaan orang-orangnya apa Itu ya kayak gembira. ya, ceria ya. Hyojo ekspresi Iya. ya, ekspresi. Iya Raut sih. wajah atau raut muka itu bisa disebut dengan hyojo ya. Iya Nah, juga. jadi Sangbang kita lihat di sini minasang fakta ya, Fukeiki to Yumonono ya. Memang benar. Maksudnya keadaan pasar lesu tuh pasar saham lesu kan itu berdampak ke ekonomi ya. Memang benar keadaan pasar sahamnya sedang lesu, tapi ekspresi orang-orang ceria, gitu ya, slow. Oke, lanjut nomor 4 Yongbang, Pipi Chang Yonde Kudasai. はい。柔術は成功したとはいうものの、まだ心配だ。 Artinya, Operasinya memang benar sudah berhasil, tapi masih khawatir. masih khawatir ya. Siapa tahu gunting ketinggalan kan nggak tahu. Gitu ya minasang ya. Sujutsu wa seiko shita toyu monono mada simpaida ya. Memang benar operasinya sudah berhasil tapi saya masih khawatir. Itu dua ya. Masih dua pola kalimat. Sekarang kita lanjut. Rebungnya mungkin saya matome dulu ya. Nah, jadi setelah nagara ini kan 1 2 3. Nah, itu ada 3 pola kalimat kita pelajari. Nanti rebungnya kalian pilih aja salah satu. Boleh pakai Nimo Kakawarazu, boleh pakai Monono atau pakai Nagaramo. Sekarang kita pelajari dulu yang Nagaramo ya. Nah, Nagaramo ini bisa kalian lihat di sini ya. Definisinya adalah nani nani to iu jotai kara, dari sebuah kondisi A. Dari sebuah kondisi A, yoso sareru koto wa chigau. Beda dengan apa yang diperkirakan. Keredomo to mai oki o suru ya. Ya sebagai bentuk apa ya? Mai oki. Aduh, jadi lupa dah. Bentuk kata pengantar ya. Maeoki itu kata pengantar dari bentuk keredomo. Atau katakanlah miriplah dengan keredomo gitu binasa. Nah penggunaan nagara ya sama. Pakainya maske, ikeoshi ya, i-nya sonomama, na-nya nggak usah pakai apa-apa, mesinya juga sama. Kalau mau pakai ya pakainya di ari. Nah nagaranya di sini pakainya mo. Gitu ya. Nah apa sih bedanya dengan nagara yang N4 yang artinya sambil, yang sambil itu pasti aksi minasa. Kalau ini jotai, jotai itu keadaan, ya. Keadaan dengan aksi berbeda. Oke. Makanya di sini nggak ada Ryori Sinagara gitu. Ya. Adanya semai keadaan kan, adanya kodomo anak-anak keadaan, toteiru yaitu toteinai totei ya. Toteiru ya dari kata toteimas itu juga keadaan.
Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat definisi secara lengkapnya adalah Jotai o arawasu kotobani suku kotoga oi, ya. Seringkali melekat kosakata yang mengekspresikan tentang suatu keadaan. Ya. Lalu zengo no shugo wa onaji. Ini syarat minasan. Untuk kalimat A dan kalimat B-nya itu subjeknya harus sama. Gitu ya. Atau sang wa mainasu no jotai o mitome temae okito shite iyu sukai kata. Ya. Nomor 3 itu adalah cara penggunaan untuk mengatakan satu kata pengantar yang dirasa dari sebuah keadaan yang negatif. Khusus nomor 3 ya. Lalu kemudian mainasu hyoka no kotoba kisai wazuka, ya. Kosakata yang evaluasinya minus seperti cisai atau wazuka. Nah, lantas nagaramo artinya apa? Nagaramo bisa artinya meskipun atau walaupun, meskipun atau walaupun bebas ya. Oke. Sebenarnya kan sederhananya kan pakainya keredomo ya, atau kedo atau ga. Nah, tapi di sini karena udah sudah bentuk level atas ya, jadinya pakainya nagaramo. Oke. Misal contoh Kyoteisho ni Kyoteisho ni wa kanji de kaite ari nagara mo, boleh pakai mo ya, ari nagara mo wakari yasui. Nah, kalau untuk yang mainasu hyoka tuh ya di depannya ya, di sininya maksudnya. Itu yang khusus nomor 3. Nah, jadi ini kita pilih lagi kalimatnya, ini subjek ya. Ini subjek. Lalu ini kalimat A-nya nih. Kanji de kaite ari. Kaite ari mas. Kan pakainya maske ya. Nah, induk kalimatnya wakariyasu, mudah dipahami. Nah, jadi diartikan di sini di kontrak ini walaupun tertulis dengan kanji kami, tetapi mudah dipahami. Biasanya kalau Kyoteisho itu yang ada di dalam kontrak bahasanya ya bahasa-bahasa teknis ya, jelimet. Nah, tapi di sini wakariyasu. Ya. Oke, kan sama seperti misalkan di sini kalian ganti desu ga, arimasu ga wakariyasu, sama tuh. Atau arukedo wakariyasu. Kan dia hanya penegasan di nagaramo. Gitu ya. Pokoknya di sininya harus keadaan aja, nggak boleh aksi. Oke, kaite. Makanya di sini saya bilang pakainya kaite arimas. Gitu ya. Oke, coba kita lihat reibungnya. Nah, nomor 1 saya yang baca ya, seperti biasa, ichibang desu ne. Ichibang wa mainichi kono michi o totte inagara koko ni konna suteki na mise ga aru to wa kiga sukana kata, ya. Meskipun saya setiap hari lewat jalan ini, tapi saya baru sadar. Tapi saya nggak tahu sebelumnya kalau ada toko yang keren seperti ini di sini. Ya. Oke, kita lanjut nih Bang. Nia-chan? Nia udah nggak ada. Tuh, apa ya? Tika, kita nyimak apa bisa baca? Hai, Sensei. Ini desu ne. Ini Bang, dozo. Semai nagara mo ni wa ga aru no de, watashi wa hana o sodatete tanoshindimasu. Artinya, Meskipun sempit karena ada halaman,
Saya merawat bunga dan menikmatinya. Iya, sip. Ya, semai nagara mo niwaga arunode watashi wa hana o sodatete tanosinde. Oke, ada yang aneh nggak di sini Minasang? Ada pertanyaan bentuk nomor 2? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjut. Yang aneh tuh di sini Minasang. Kalian nggak menanyakan Zengo no Shugo wa onaji. Nah, Sensei tadi katanya Zengo itu kalimat sub kalimat dengan induk kalimatnya harus sama kan? Subjeknya, Sugo itu subjek. Kok ini beda? Ininya mungkin apato, ininya kok saya. Lihat ya, ini sebenarnya disebut dengan majemuk bertingkat. Tidak 2 kalimat, tapi lebih. Nih, semai 1, niwagaru 2. Nah, ini jadi 1. Ini disebutnya dengan kalimat majemuk. Lalu kemudian dia membentuk lagi, disebut dengan kalimat kausalitas. Ada node, karena. Lalu kemudian ini membentuk lagi sebuah kalimat. Nah, jadi ini 1. Di dalam 1 ada 1 dan 2. Lalu kemudian 2. Itu Minasang maksudnya ya. Nah, ini udah jadi 1 kalimat sebenarnya. Semai nagara mo niwaga aru. Udah tuh segitu. Maksudnya harus ada di dalam sini. Ya, jadi kalau yang lain bercabang ya itu urusannya beda. Tapi dia tetap dalam 1 subjek nih. Misal di sini apa atau rumah docidemoi karena tidak dijelaskan di situ ya. Semai nagara mo niwaga aru. Apartemen ini meskipun sempit tapi ada halamannya, atau rumah ini walaupun sempit tapi ada halamannya. Titik. Baru sambung pakai konjungsi. Karena itu saya menikmati maka saya menikmatinya untuk menanam bunga. Atau kalau nggak mau berhenti ya pakai ini, node. Karena itu saya gitu ya. Nah, jadi bentuk linguistiknya seperti itu Minasa. Oke. Lanjut ya, nomor 3 sekarang. Nanas juga nyimak ya. Suki-chan, sangbang yonde kudasai. はい。あの子は子供ながら会社の働きをよくしていますね。Artinya, Meskipun walaupun anak itu masih kecil, dia paham betul ya tentang bagaimana bekerja di perusahaan. Ugokiwa. Kai. itu bukan Aisyah, tapi Sakai. Oh ya, Shakai sensei. Oh, Oh, maaf sensei. ya, jadi Shakai Sakai no no ya, ugoki wa yoku shiteimasu ne. artinya tuh pergerakan sosial gitu ya. Ya. Anokowa Nagara ya, anak itu padahal masih anak-anak, tapi dia paham betul tentang apa pergerakan gitu ya, tentang sosial gitu ya Minasang ya. Nah, ini yang disebut dengan sang nih. Sangwa mainasu no jotai. Oh, mitomete. Lihat. Yang disebut dengan mainasu jotai ininya kodomo kan yang disebut jotai kalimat A, bukan B. Nih. Makanya dia kodomo. Negatif tuh maksudnya dia masih anak-anak tapi paham aja masalah kayak gituan gitu. Gitu ya. Makanya di sini yang mainasu hyoka. Bukan semua, bukan ini dan ini. Tapi ya terkhusus yang nomor 3 gitu. Gitu ya. Nah, tugas kalian sekarang pilih salah satu nih. Kalian buat rebung satu aja. Ya, pilih antara Nimo Kakawarazu boleh, Monono boleh, atau Nagaramo boleh. Satu kalimat aja ya, dengan menggunakan salah satu dari 3 pola kalimat yang baru kita pelajari. Dozo minasan, kanggaete mite kudasai. 5 menit ya, gofung.
dari Fuad ya. Mikasang wa kali ya. Mikasang wa ramen no koto to Naruto ramen ga takai ni tambahkan mo ya, takai ni mo kakawarazu zetai ni kaerareru. Kaeru ya, bukan kaerareru tapi kaeru. Bisa membeli kan maksudnya ya. Jadi ini bagus sekali dikombinasikan ya. Ya sensei. Ya, Mikasang kalau masalah ramen tidak peduli walaupun ramen itu mahal, dia tetap bisa membelinya. Mungkin membeli aja, Zeta ini kau gitu ya. Bisa. Ini bagus sekali bahkan kombinasi ya dengan bentuk Kototo Naruto. Ya, secara makna Koto Naruto-nya sampai kan di luar dugaan juga sama kan. Nah, Nimoka Kawarazu juga sama. Ya, bagus sekali pola kalimatnya. Lalu Suki, kono restoran wa oishii mono no okyaku-san ga amari kite inai. So desu ne. Restoran ini memang benar enak tapi pelanggannya sedikit ya, sedikit yang datang. 1 menit lagi ya. Maaf ya minasang, saya kurang fit. Jadi jelasinnya agak tersendat-sendat. Atau ipungnya minasang. Oke, habis ya waktunya ya. Saya lanjut untuk pola kalimat selanjutnya yaitu sutsu. Ini pola kalimatnya sangat apa ya, minasang, sangat menyatakan bahwa nagara dan sutsu itu kan setara. Sama-sama fungsi pertama adalah menyatakan 2 aksi yang dilakukan secara bersamaan. Dan fungsi keduanya sama, menyatakan suatu keadaan yang bertentangan. Jadi ini sama nih, mirip semua. Cuman bedanya kan kalau sutsu yang fungsi pertama itu dia digunakan untuk bahasa formal ya. Nah, kali ini nggak ada simbol bahwa dia harus harus formal gitu ya. Jadi tidak formal pun boleh. Kita lihat apa bedanya nanti. Sebentar saya baca dari pipi dulu. Nayo o wakarana ini mo kakawarazu maini chikiki suzukereba sankagetsu ato ni kanarazu o kaga arawaremas. So desu ne. Ya, tidak peduli walaupun substansinya saya tidak paham, kalau saya setiap hari terus-menerus mendengar, setelah 3 bulan berikutnya pasti menampilkan manfaatnya. Sip, good, motivasi ya. Nah, kita lihat sutsumo. Di sini adalah toiyu kokoro. Toiyu kokoro no ugoki, fungsi daripada hati. Hati itu perasaan gitu ya, bukan hati sebenarnya ya, memecah racun bukan. Itu sih IPA itu ya, sains. Nah, di sini kodo ga chigateiru, berbeda dengan tindakannya ya. Jadi fungsi hatinya yang ditampilkan di kalimat A itu berbeda dengan aksi sebenarnya, dengan kegiatan yang dilakukan. Nah, untuk menggunakan sutsumo di sini, kalian cuma bisa menggunakan doshi, kata kerja, ya, yaitu maske. Oke, nah jadi di sini tambahkan sutsu dan mo. Lalu kemudian diakhiri dengan aktivitasnya, di akhir ya, kodo. Nah, di sini untuk penjelasannya adalah kokoro no ugoki ya gengo katsudo ni kankei suru doshi. Ini suku ya, itu melekat sebuah kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas bahasa atau fungsi daripada hati. Contohnya omoi, ya, merasa, ya,
beranggapan gitu kan, itu kan omoi artinya, bermaksud gitu ya. Shiru, mengetahui, paham, dan sebagainya. Iyu mengatakan ini Gengo Katsudo. Oke, kemudian atau niwa, kalimat setelahnya atau induk kalimatnya. Wasano suiryo. Suiryo itu praduga. Kibo, iko. Nado o arawasubung ya hataraki kake nobung wa konai. Sengo nobung no sugo wa onaji. Ini sama dengan sebelumnya. Cuman bedanya dia lebih dibatasi lagi. Dia nggak boleh bentuk perintah, nggak boleh bentuk keinginan, harapan, bahkan dugaan aja nggak boleh. Gitu ya. Sangat terbatas penggunaan sutsumo. Gitu ya, penggunaan sutsumo kemudian diikuti dengan kodo. Nah, coba di sini lihat rebungnya. Jadi pola kalimat itu digunakan ketika anak kalimatnya itu benar-benar bertentangan dengan induk kalimat minasan. Contoh ya, kayak gini nih. Doryo. Doryo wa monku o isutsumo. Shigoto o zuhutto. Nah, ini banyak terjadi ya. Zuhutto yarimashita. Ini kan bertentangan sekali. Lihat ya. Mongku oi mas, mengeluh ya. Tapi dia ngerjain tuh, terus ngerjain sampai selesai. Nah, berarti kan itu bertentangan. Orang mah kalau ngeluh biasanya kan malas ngerjainnya, tapi dia bertentangan dengan itu. Ngeluh iya, ngerjain sampai akhir juga iya minasan. Ya, lihat di sini. Ini lalu kemudian ini fungsi hati ya. Ini Gengo Katsudo. Saya pakainya Gengo Katsudo. Kalau mau pakai fungsi hati bisa komari gitu ya, tanosimi, lalu kemudian apa lagi ya, siri, wakari, rikaisi itu juga bisa gitu ya. Nah di sini shigoto zuto ya yarimashita ini induk kalimatnya. Jadi kalau diartikan kolega saya meski mengeluh ia tetap mengerjakan sampai akhir. Lihat minasang. Sebenarnya diartiin sambil juga bisa ya. Kolega saya mengerjakan sampai akhir sambil mengeluh ya. Cuman ini kan kontras. Kita lihat makna yang kontras. Kolega saya meski mengeluh ia tetap mengerjakan sampai akhir. Nih ya. Mengeluh kalimat satunya, meskinya itu pola kalimatnya ya. Tetap mengerjakan sampai akhir ini induk kalimat. Oke, kita lihat rebungnya minasang di sini. Ichibang ya. Coba di sini saya bacakan dulu. Hayaku henji o kaka nakereba to kini sisutsu mada kaite inai. Ya. Meski, nah ini meski ya. Meski saya sadar bahwa harus menulis jawaban dengan cepat, tapi saya belum menulisnya. Nah itu kan bertentangan minasan. Tahu tapi nggak mau ngelakuin, gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nih Bang, coba di sini. Tikacang yang dikudasai. Hai Sensei. Dozo. Kiken dato shiritsutsu yamamichi o nobori suzuketa. Artinya, Meskipun mengetahui berbahaya, melanjutkan mendaki jalan gunung. iya, Jalan sip ya. pegunungan. Tahu tuh Tika padahal, wah bahaya nih. Tapi tetap ngelakuinnya meskipun itu bertentangan gitu ya. Kikeng dato shirisutsu yamamichi o nobori suzuketa ya. Meski saya tahu bahwa itu bahaya, tapi saya tetap melanjutkan pendakian gunung tersebut. Ya, oke. Terakhir di sini Sang Bang, coba dibaca Fuad yang dikudasai. Karada ni yokunai to omoi sutsumo mainichi insu tanto sokuhin bakari tabete imas. Sering terjadi ya. Meski tahu buruk bagi tubuh,
tapi setiap hari makan makan makanan instan. Melulu ya, makan makanan instan melulu. Ya, seperti itu minasang karadani yokuna itu omoi sutsumo gitu ya. Meski saya paham bahwa ini tidak baik untuk tubuh, tapi ya saya tetap makan makanan instan setiap hari. Ya, nah itu bentuk sutsumo. Nah, kita lanjut ke bentuk toitemo ya, bentuk pola kalimat selanjutnya. Nah, di sini bisa kalian lihat, jisai wa toyu koto kara tozo sareru imeji to wa chigatte iru. Apa artinya minasang? Jadi sebenarnya dari fakta yang terlampir di kalimat A, sozo sareru imeji to wa chigatte iru. Beda dengan image yang sudah terprediksikan sebelumnya. Nah, ini pakai bentuk toitemo ya, dia bentuknya futsuke ya, bentuknya bentuk biasa. Nah, dengan lengkapnya di sini bisa dikatakan atau niwa kara imeji sareru koto toa chigau to yu imi no bungaku. Ya muncul sebuah kalimat yang artinya itu berbeda dengan apa yang diimajinasikan dari A. Misal contohnya gini Minasa. Saya bilang, saya udah N1 gitu ya. Cuman pasti kalian stereotip yang muncul adalah, waduh udah N1 itu ya berarti kaiwanya lancar banget. Nah, sekarang saya pecah stereotip itu pakai toitemo. Nih ya, misal contohnya, watashi wa N1. Nih, gokaku dekita to itemo kaiwa riki. Kaiwa riki ga ikui desu. Kan biasanya kalau orang N1 ya, kalian pasti imajinasinya adalah, wah jago banget nih kaiwanya. Tapi beda dia minasang dengan apa yang diprediksikan. Nah ya, artinya jadi saya meskipun dikatakan sudah lulus N1, tetapi kemampuan komunikasinya rendah. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ya tidak sesuai dengan apa yang diimajinasikan sebelumnya. Enichi gokaku de kita toitemo kaiwariki ga hikui. Atau memang benar atau ya meskipun saya dikatakan udah punya SIM tapi saya sebenarnya nggak bisa mengendarai. Nah, itu juga bisa. Gitu ya. Coba kita lihat reibungnya yang memang sudah dituliskan di sini. Ini jadi diartikan toitemo itu meskipun dikatakan. Oke, jadi Cibang bisa teman-teman lihat di sini. Watashi wa ima oba no ie ni sundeiru. Saya sekarang tinggal di rumah bibi. Oba to itemo haha no kyodai dewa naku. Sobo no imoto ni ataru hito. Ya, artinya apa? Meskipun dikatakan bibi saya, dia bukan saudari dari ibu, melainkan dia adalah adik perempuan dari nenek saya. Gitu ya. Itu kan harusnya uwa minasang ya. Atau nenek juga bukan dipanggilnya bibi kan. Gitu ya. Meskipun saya panggilnya bibi tapi sebenarnya bukan gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang nih Bang coba dibaca Suki-chan yonde kudasai. Hai. Reori ga dekiru to ittemo watashi ga tsukureru no wa kantan na mono dake desu. So desu ne, artinya Meskipun dikatakan saya pintar memasak, saya hanya bisa membuat masakan yang mudah saja. Gitu. Kalau masak combro jago tuh minasang. Karena bisa masukin oncom di dalam singkong ya, gitu minasang ya. Kalau orang bilang, Suki jago tuh masak, jago. Suki langsung mecah stereotip itu atau hal-hal klise tersebut. Riori ga dekiru to itemo, ya meskipun dikatakan saya bisa masak nih bro,
Watashi ga sukureru no wa kantan na mono dake desu. Yang bisa saya buat ya cuman masakan-masakan yang mudah gitu ya. Lanjut lagi sang bang. Pipi chang yonde kudasai. Ada. Hai. Ima mo watashi no shigoto wa kitsui. Demo kitsui to ite mo mai no kaisha ni ita toki hodo dewa nai. Artinya bisa nggak nih? Bisa dong. Sekarang pekerjaan saya yang sekarang itu sulit atau ketat gitu ya Sensei. Tapi meskipun dikatakan sulit atau ketat dibandingkan dengan perusahaan yang sebelumnya itu Harusnya tidak seperti ketika tidak seperti ketika perusahaan yang sebelumnya. ya ketika berada di perusahaan sebelumnya gitu ya. Sang bang, kita lihat minasang imamo watashi no shigoto wa kitsui. Sekarang pun pekerjaan saya tuh ketat banget. Tapi orang udah mikir, waduh ketat, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Wah, langsung kita pecah stereotipnya ya. Demo, kitsui to itemo, meskipun dikatakan ketat bro, mae no kaisha ni ita toki hodo dewanai. Tapi tidak seperti ketika saya berada di perusahaan sebelumnya. Nah, berarti perusahaan sebelumnya lebih ketat. Gitu ya. Nah, jadi yang bentuk toitemo itu bedanya, ya dia faktanya begini, cuman saya pecah stereotip, tapi nggak begitu kok. Gitu ya, tidak seperti yang kamu pikirkan. Nah, terakhir pola kalimat kara toyute. Ya, lihat di sini minasang untuk definisinya tada nani-nani to yuriu dake dewa. Sono ryu kara futsu ni yoso sareru koto wa seiritsu shidai. Ya. Hanya dengan alasan A ya, kamu tidak bisa mencapai itu. Ya, tidak bisa mencapai hal yang memang diprediksikan seperti biasa dari alasan itu. Nah, nanti lebih jelasnya kita lihat di Reibung ya. Futsuke menggunakannya dengan bentuk futsuke, lalu menggunakan karato ite ya. Jadi di sini pengertian lebih jelasnya adalah dakara tozeng titik-titik da. Karena A ya lazimnya sih begini, to yu bung no hite suruh ikata. Tapi ini adalah bentuk penyangkalan dari bentuk itu. Biasanya karena ada ini lazimnya kan begini, tapi kita sangkal ini nggak lazim, beda dari yang lain. Atau niwa ya di induk kalimatnya adalah bubung hite no hyogeng. Frasa bagian yang disangkal itu biasanya diikuti dengan bentuk toa kagiranai, masih ya, wake dewanai, atau toa ienai, atau toiyu mono demonai, toiyu mono dewanai gitu ya. Kuru koto ga oi seringkali dikombinasikan dengan pola kalimat tersebut. Nah, jadi karato ite itu artinya apa? Hanya karena titik-titik bukan berarti saya gitu ya, atau tidak menjamin kalau pakai toa kagiranai. Kalau pakai dewanai kan berarti bukan berarti, kalau toa ienai tidak juga dikatakan. Itu ya. Nah, jadi pola kalimatnya gini. Rebungnya ya. Misal di sini anemochi ya. Ini aja, yutaka. Yutaka. Takana kuni. Yutaka nakuni. Ya, futsuke berarti pakai da ya. Da, kara, to, yute, apa tadi? Kaiteki ya. Kaiteki. Nah, ini dulu apa? Mingkang. Mingkang ga kaiteki. Kaiteki. Nah, kurashi.
kurashi toa kagiranai. Ya, nih lihat di sini minasang. Orang kira-kira ya, kalau Yutaka Nakuni gimana coba kayak Dubai gitu ya, masyarakatnya ya punya mobil minimal ya kan, ya sejahtera lah. Nah tapi alasan itu ya kita lagi-lagi kita sangkal, kan lazimnya kalau Yutaka Nakuni ya masyarakatnya juga bahagia kan, tapi kita sangkal minasang, kita sangkal hal tersebut, hal yang lazim tersebut, pakai pola kalimat ini. Nah biasanya dikombinasikan dengan ini, wake dewanai, toa kagiranai dan sebagainya. Jadi artinya adalah hanya karena negara yang berlimpah tidak menjamin masyarakatnya hidup nyaman, gitu ya. Nah, lihat itu minasang pola kalimatnya jadi ada dua. Karena untuk karato itu ya pasti dikombinasikan kok, ya. Hanya karena ini pola kalimat yang karato ite tidak menjamin itu kan toa kagiranai. Kalau mau pakai di sini wake dewanai berarti tinggal ganti aja, bukan berarti masyarakatnya hidup nyaman, kan sama aja sebenarnya. Gitu ya. Yutaka nakuni dakarato yute mingkang ga kaite kinakurashito wa kagiranai. Hanya karena negara yang berlimpah itu tidak menjamin masyarakatnya hidup nyaman. Ya. Coba kita lihat lagi reibungnya di sini minasang. Ichibang desu ne. Seperti biasa saya membacakan ya. Ichibang no reibung. Renkyu dakarato yute depato ni sutemete iru watashi tachi wa yasumeru wake dewanai. Ya, hanya karena libur panjang kami yang berdinas di departemen store itu bukan berarti bisa libur ya. Nah, itu minasang kan lazimnya kalau renkyu libur. Nah, disangkal kelaziman itu, ya kami nggak libur, ya sumeru wake dewanai. Bukan berarti kami bisa libur, malah makin rame tuh, lembur iya, gitu ya, karena di depato. Oke, sekarang nih Bang, Fuad yonde kudasai, nih Bang. Tuki janai karato ite tabemono o konnan ni takusang no koste wa ikemasen yo. Hanya karena tidak suka bukan berarti tidak boleh menyisakan segede banyaknya makanan. Iya, gitu ya. Sukija naik karato ite, nah sekarang dikombinasikan dengan bentuk tewa ikemasen. Tidak boleh kamu menyisakan makanan sebanyak ini, ya. Walaupun kamu nggak suka gitu kan, nggak boleh lah menyisakan makanan sebanyak ini, ya. Dosa. Oke, sekarang sang bang terakhir ya. Pikacang yonde kudasai. 忙しいからといって、睡眠をちゃんと取らないと体壊しますよ。 Nah, artinya Ini wa hanya karena sibuk, bukan hanya karena sibuk. Kalau tidak tidak tidur dengan baik, merusak badan loh. ya akan merusak tubuh loh gitu ya. Orang katanya sibuk tuh alasannya banyak. Orang sibuk tidurnya cuma sejam, 2,5 jam. Saya pernah tuh waktu ngajar tika tuh. Jadi Selna. Waktu saya kuliah sambil kerja tidur 2 jam, 3 jam. Ya jadi efeknya banyak sekali. Paru-paru saya jadi kena kan gitu kan ya. Nah gitu tuh minasang isogasi karato ite ya. Hanya karena sibuk bukan berarti ya kamu menelantarkan tidurmu ya, kamu akan merusak tubuhmu gitu ya, karena ada kuasi masih ya. Nah, jadi buat minasang juga pembelajaran ya, apa yang sudah saya sudah saya jadikan pengalaman. Jadi ya kalau waktu masih muda sih umur 25, 27 ke bawah lah. Nah, itu masih belum berasa, tapi ntar selanjutnya hati-hati minasang. Begadang tuh nggak baik. Yang baik tuh berdagang ya kalau untung. Oke, itu ya. Coba kalian buat lagi minasang ya. Reibungnya ya. Salah satu aja pilih. Boleh pakai sutsumo, boleh pakai toitemo, boleh pakai karatoite. Oke, silakan seperti biasa 5 menit. Dozo kanggetin itu biasa.
Oke, dari Fuad. Karada ga genki toitemo tokidoki yonaka nerarenai desu yo. Oke, ya, meskipun dikatakan apa namanya sehat tubuhnya, tapi kadang tidak bisa tidur. Kadang-kadang tidak bisa tidur tengah malam. Ya, yonaka desu ne. Ika-chan monku o iu kara to itte shigoto ga yameru wake de wa nai. Ya, hanya karena saya mengeluh itu bukan berarti saya ingin berhenti dari pekerjaan. Shigoto o, ya bukan shigoto ga. Pipi-chan kodomo wa shiken no tame benkyou ga isogashi toi sutsu mo dorama o mite bakari da. Ya, anak-anak itu untuk ujian, karena ujian, ini harusnya bukan tame ya, penggunaannya shiken, demo gitu ya. Benkyou ga isogashi to isutsu. Sorry, benar ya. Shiken no tame benkyou ga isogashi to isutsu mo. Meski dia mengatakan sibuk belajar karena ujian, tapi dia di lain sisi dia juga tapi dia juga nonton dorama melulu. Oke. Lalu Echa daisuki kara toite isoide tabete toi wake de wa arimasen, ya. Hanya karena suka sekali itu bukan berarti kamu makannya dengan terburu-buru. Oke, sip ya, nggak ada masalah. Sekarang waktunya saya ketsurong pola kalimat yang hari ini kita pelajari, minasan. Nah, yang pertama ini kita mempelajari pola nimo kakawarazu, di mana pola kalimat ini secara keseluruhan mungkin ada dampak di A, tapi dia tidak mempedulikan dampak itu sehingga dia tetap melakukan pekerjaannya. Gitu ya. Itu yang nimo kakawarazu. Nah, kalau monono itu lebih ke arah dia faktanya begini, tapi belum tentu begitu. Gitu ya, belum tentu jadi seperti yang diperkirakan. Nah, kalau Nagaramo sendiri dia mirip dengan fungsi kedo, kontras gitu ya. Di lain sisinya dia begini, tapi begini juga gitu ya, tapi dikotomi itu, tapi dia berlawanan dengan hal tersebut. Nah, syaratnya adalah dia subjeknya harus sama antara sub kalimat dengan induk kalimat. Lalu bentuk sutsumo di sini yang lebih dikedepankan adalah kalimat A-nya, yaitu yang ketemu dengan sutsumo-nya. Itu harus fungsi hati atau gengo katsudo, gitu ya. Lalu kemudian toitemo, faktanya demikian, cuman pasti kamu dengan fakta itu pasti mikirnya begini. Tapi tidak demikian, gitu ya. Tapi saya pecah persepsimu. Yang benar adalah seperti ini, itu pakai toitemo. Lalu karatoite, alasannya begini, lazimnya kan begini, tapi saya sangkal kelaziman itu dengan yang tidak lazim, ya, bahwa kalimat ini tidak umum, seperti itu minasan. Oke, itu ya pola kalimat hari ini yang kita pelajari. Pemberitahuan lagi ya bahwa minggu ini cuma sekali, kita ganti dengan minggu depan langsung jadi 3 kali ya.